Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Irama Widya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas UTBK SBMPTN Soshum 2022 pelajaran geografi. Nah, pembahasan kali ini merupakan pembahasan lanjutan dari soal sebelumnya. Kali ini kita akan membahas soal geografi part ketiga yang terdiri dari 5 soal. Oke, kita lanjut ke soal pertama. Kita bacakan soalnya. Kondisi lingkungan yang mendukung bumi sebagai habitat makhluk hidup adalah 1. Suhu relatif tidak ekstrim. 2. Kondisi atmosfer yang homogen. 3. Air dalam bentuk cair. 4. Relief cenderung rata. Nah, ini merupakan soal pernyataan ya. Kita lihat soalnya. Kondisi yang mendukung bumi sebagai habitat makhluk hidup. Oke, kita lihat pernyataannya. Pernyataan nomor 1, suhu relatif tidak ekstrim. Nah, apakah ini mendukung untuk sebagai habitat makhluk hidup? Jawabannya benar. Di mana suhu yang tidak ekstrim akan mendukung terbentuknya habitat makhluk hidup yang lebih baik. Sebagai contoh, jika kita bandingkan antara daerah tropis dengan daerah gurun, di mana daerah tropis relatif memiliki suhu yang hangat, sehingga makhluk hidup yang ada cukup beragam ketimbang makhluk hidup yang ada di daerah gurun. Daerah tropis itu biasanya kaya akan keanekaragaman hayati. Sementara kalau misalkan di daerah gurun, seperti kita ketahui, sangat minim flora maupun fauna, karena flora dan fauna yang hidup di sana hanya mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim. Oke, pernyataan yang kedua, kondisi atmosfer homogen. Ini juga pernyataan yang benar ya. Jadi kondisi atmosfernya mendukung untuk kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya pernyataan nomor 3, air dalam bentuk cair. Nah, apakah ini termasuk lingkungan yang mendukung bumi sebagai habitat makhluk hidup? Jawabannya benar. Seperti kita ketahui, kita bandingkan antara misalnya daerah tropis yang panas dengan daerah kutub utara maupun kutub selatan, di mana daratannya itu tertutup oleh es beku atau es salju yang memengaruhi keberadaan makhluk hidup di tempat tersebut. Sementara di daerah panas seperti tropis yang airnya itu relatif cair, tidak tertutup es, baik daratan maupun lautannya, maka keragaman hayati lebih banyak ketimbang di daerah kutub utara maupun kutub selatan. Mungkin seperti itu contohnya. Selanjutnya pernyataan nomor 4, relief cenderung rata. Nah, ini juga benar ya teman-teman, dimana relief yang rata akan mendukung sebagai habitat makhluk hidup. Berbeda dengan relief terjal dan curam ya. Kalau misalkan kita bandingkan di daerah lereng-lereng curam dan sebagainya, itu akan lebih minim tumbuhan ketimbang di daerah yang lebih datar. Seperti kalau di daerah datar itu kan ada hutan, ada sabana, ada stepa dan sebagainya. Jadi untuk soal nomor 11 ini semua pernyataannya benar, jadi jawabannya adalah E. Oke, kita ke soal selanjutnya nomor 12. Lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak membentuk subduksi yang akan menghasilkan sesar. Sebab
lempeng Indo-Australia dan Pasifik yang bertumbukan menghasilkan rangkaian gunung api di Sulawesi dan utara Papua. Nah, ini merupakan soal sebab akibat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada petunjuk pengerjaannya. Ketika jawabannya A, itu menunjukkan pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. Jika B, pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. Jika C, pernyataan benar, alasan salah. Jika D, pernyataan salah dan alasan benar. Dan E, pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, kita kembali ke soal. Yang pertama, kita lihat dulu kalimat pernyataannya. Lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak membentuk subduksi yang menghasilkan sesar. Nah, ini pernyataannya benar ya teman-teman. Dimana hasil tumbukan antar lempeng ini, yaitu antara Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, akan membentuk zona-zona subduksi, di mana di daerah-daerah tumbukan tersebut akan menghasilkan sesar atau patahan. Biasanya untuk daerah tumbukan lempeng ini merupakan daerah yang berpotensi menimbulkan gempa yang besar. Oke, kita lihat kalimat alasannya. Lempeng Indo-Australia dan Pasifik yang bertumbukan menghasilkan rangkaian gunung api di Sulawesi dan utara Papua. Nah, ini pernyataannya salah ya teman-teman, karena subduksi antara lempeng Indo-Australia dan Pasifik tidak berpengaruh terhadap pembentukan gunung api di wilayah Sulawesi. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini teman-teman, ketiga tumbukan lempeng antara Eurasia, Pasifik, dan lempeng Australia, di mana di sini lempeng Australia bergerak ke arah utara. Kemudian ada lempeng Pasifik bergerak ke arah barat. Dan lempeng Eurasia bergerak ke arah selatan. Nah, zona-zona tumbukan lempeng ini merupakan zona subduksi yang menghasilkan sesar. Nah, ini nih. Kalian lihat ada garis atau simbol bergerigi. Nah, ini merupakan daerah-daerah subduksi dan daerah-daerah sesar ya teman-teman. Teman-teman bisa dilihat di sini Pulau Sulawesi relatif ada di tengah. Jadi tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Pasifik tidak memengaruhi terhadap pembentukan gunung api di wilayah Sulawesi, tapi memengaruhi pembentukan gunung yang ada di Papua dan memengaruhi adanya sesar maupun patahan di daerah Papua. Seperti itu ya teman-teman. Coba kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini adalah gambar sebaran gunung api di Indonesia hasil dari tumbukan lempeng tersebut. Nah, ini adalah lempeng Indo-Australia, ini lempeng Pasifik, dan ini lempeng Eurasia. Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Sementara ini yang di tengah ini yang kecil ini adalah lempeng Filipina. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah pernyataan benar, alasan tidak tepat. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Baik, kita ke soal selanjutnya. Soal 13 ya. Ini jenis soalnya soal pernyataan seperti soal yang pertama dibacakan. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya teman-teman. Perlu diingat di mana ketika jawabannya A, yaitu menunjukkan pernyataan nomor 1, 2, dan 3 benar, maka jawabannya A. Jika pernyataan 1 dan 3 benar, maka jawabannya B. Jika pernyataan 2 dan 4 benar, maka jawabannya C. Jika hanya jawaban 4 benar, maka jawabannya D. Dan
Jika semua pernyataannya benar, maka jawabannya E. Baik, kita ke soal. Oke, kita bacakan soalnya. Jika kondisi lingkungan baik dan beragam, maka kebutuhan makhluk hidup termasuk manusia semakin terpenuhi karena 1. Habitat setiap komunitas semakin seimbang. 2. Ada alternatif untuk memenuhi kebutuhan. 3. Pemanfaatan lingkungan semakin maksimal. 4. Sumber daya alam semakin bervariasi. Oke, di sini yang ditanyakan adalah alasan ketika lingkungan baik dan beragam, maka kebutuhan makhluk hidup termasuk manusia semakin terpenuhi karena apa? Oke, kita lihat pernyataan nomor 1. Habitat setiap komunitas semakin seimbang. Betul ya teman-teman. Kenapa benar? Artinya, setiap komunitas memiliki porsi masing-masing, tidak mengganggu antar komunitas satu dan yang lain. Karena habitat setiap komunitas itu seimbang. Kemudian pernyataan nomor 2. Ada alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Oke, ketika kondisi lingkungan baik dan beragam, maka ada alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Ini pernyataannya benar ya teman-teman. Karena apa? Karena ketika ada alternatif dari keberagaman kondisi lingkungan tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat memilih dari keberagaman yang ada atau yang tersedia pada lingkungan tersebut. Jadi mendukung ya teman-teman. Oke, kita lihat pernyataan nomor 3. Pemanfaatan lingkungan semakin maksimal. Nah, apakah pernyataan ini benar? Benar ya teman-teman. Ini juga menjadi salah satu alasan kebutuhan makhluk hidup termasuk manusia semakin terpenuhi karena variasi kondisi lingkungan memungkinkan pemanfaatan lingkungan lebih optimal karena tersedianya keberagaman tadi di lingkungan tersebut. Betul ya teman-teman. Selanjutnya kita ke pernyataan nomor 4. Sumber daya alam semakin bervariasi. Ini juga benar ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan di pernyataan-pernyataan sebelumnya sudah disinggung, di mana banyak tersedianya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu akan terjadi jika didukung oleh lingkungan yang baik dan seimbang. Karena semakin bervariasi, maka alternatif pemilihan sumber daya untuk kebutuhan makhluk hidup akan semakin terpenuhi dari bervariasinya sumber daya alam yang tersedia tersebut. Nah, teman-teman, jadi jika kondisi lingkungan baik dan beragam, maka kebutuhan makhluk hidup termasuk manusia semakin terpenuhi karena 4 pernyataan tersebut. Sehingga semua pernyataannya benar. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 14 ya. Ini merupakan soal sebab akibat seperti soal sebelumnya dengan petunjuk yang sama ya teman-teman. Kita bacakan soalnya. Masalah sumber daya alam adalah penyebarannya yang tidak merata, baik jenis maupun jumlah, dan nilai kegunaannya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan dan teknologi. Sebab barang tambang merupakan sumber daya alam yang terkait pada lokasi dan dapat menjadi sumber daya potensial atau aktual tergantung pada pemanfaatannya. Oke teman-teman, kita lihat dulu kalimat pernyataan. Masalah sumber daya alam adalah penyebaran yang tidak merata, baik jenis maupun jumlah, dan nilai kegunaannya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan dan teknologi. Nah, pernyataan ini benar ya teman-teman, di mana salah satu masalah yang dihadapi mengenai sumber daya alam adalah penyebarannya yang tidak merata,
baik jenis maupun jumlah, serta nilai kegunaannya itu emang benar ditentukan oleh penguasaan pengetahuan dan teknologi. Semakin baik penguasaan pengetahuan dan teknologi, maka nilai kegunaan dari sumber daya alam tersebut akan lebih optimal. Betul ya teman-teman? Kemudian kita ke pernyataan alasan. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang terkait pada lokasi dan dapat menjadi sumber daya potensial atau aktual tergantung pada pemanfaatannya. Nah, pernyataan alasan ini juga benar ya teman-teman, di mana memang barang tambang merupakan sumber daya alam yang terkait pada lokasi tertentu dan dapat menjadi sumber daya potensial tergantung pada pemanfaatannya. Jadi pernyataan alasan ini benar ya teman-teman. Kemudian, apakah kalimat pernyataan dan alasan ini memiliki hubungan sebab akibat? Jawabannya adalah memiliki hubungan sebab akibat, di mana pada kalimat pernyataan disebutkan sumber daya alam penyebarannya tidak merata. Nah, sebab di sini nih, karena sumber daya alam tersebut terkait pada lokasi tertentu. Kemudian, nilai kegunaannya akan optimal dan menjadi sumber daya potensial jika pemanfaatannya didukung oleh pengetahuan dan teknologi ya teman-teman. Jadi, pernyataan benar, alasan benar, dan memiliki hubungan sebab akibat. Jawabannya adalah A. Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya ya, soal terakhir. Kabut tipis yang menjadi embun di pagi hari terbentuk karena 1. Suhu udara dekat permukaan tanah lebih rendah daripada suhu lapisan di atasnya. 2. Suhu udara dekat permukaan tanah relatif homogen pada seluruh lapisan. 3. Terjadi pemancaran energi gelombang panjang oleh permukaan bumi pada malam hari sehingga terjadi penurunan suhu di permukaan bumi. 4. Adanya penyerapan energi gelombang matahari oleh permukaan bumi pada pagi hari sehingga terjadi perubahan suhu di permukaan bumi. Kata kuncinya adalah kabut tipis yang menjadi embun di pagi hari terbentuk karena jadi faktor penyebab terjadinya embun. Nah, perlu teman-teman ketahui, sebelum menjadi titik-titik air, ternyata embun ini merupakan uap yang mengambang di udara atau dalam psikososiologi biasa disebut sebagai hasil dari evaporasi. Kemudian, kenapa berubah menjadi embun? Nah, teman-teman, di sini hubungannya yaitu terkait dengan penurunan suhu di permukaan bumi. Kabut terbentuk saat uap air bertemu dengan udara dingin di atas permukaan tanah yang menyebabkan terjadinya kondensasi. Nah, kenapa udara dingin ini terbentuk? Keberadaan udara dingin ini di atas permukaan bumi terjadi atau disebabkan oleh adanya radiasi bumi ke atmosfer atau pemancaran energi gelombang panjang oleh permukaan bumi pada malam hari sehingga daerah di sekitarnya itu terjadi penurunan suhu di permukaan bumi. Nah, ini pernyataan nomor 3 sudah terjawab ya. Di mana salah satu penyebabnya adalah adanya pelepasan atau radiasi bumi ke atmosfer pada malam hari. Sehingga suhu di permukaan bumi menjadi lebih rendah atau lebih turun. Nah, akibatnya udara tidak lagi mampu menahan uap air yang ada di dalamnya. Uap air ini mengambang di udara hingga malam tiba. Saat malam, suhu udara menurun dan udara menjadi lebih dingin. Lalu,
Uap tersebut mengembun dan berubah menjadi titik-titik air yang menempel di benda-benda sekitarnya. Nah, jadi teman-teman, untuk pernyataan nomor 3 benar ya. Kemudian kita lihat pernyataan nomor 1. Suhu udara dekat permukaan tanah lebih rendah daripada suhu lapisan di atasnya. Ini benar ya teman-teman. Tadi terjadi penurunan suhu karena terjadi radiasi bumi ke atmosfer, khususnya terjadi pada malam hari. Sementara untuk pernyataan nomor 2 itu suhu udara dekat permukaan tanah relatif homogen pada seluruh lapisan. Ini salah ya teman-teman. Kemudian untuk pernyataan 4, adanya penyerapan energi gelombang matahari oleh permukaan bumi pada pagi hari sehingga terjadi perubahan suhu di permukaan bumi. Ini sebaliknya teman-teman. Ini menyebabkan suhu menjadi naik. Jadi pernyataan nomor 4 ini tidak tepat. Sehingga pernyataan yang tepat yaitu pilihan 1 dan 3. Sehingga jawabannya adalah B. Nah teman-teman, sekian pembahasan kali ini. Jika ada pembahasan yang kurang dimengerti, teman-teman dapat menulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama. Oke teman-teman, sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya. Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya, dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box di bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!